Sebenarnya untuk perpustakaan ini adalah saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa walaupun nggak sekolah, tapi kalau kita rajin baca, insya Allah akan dapat pengetahuan. Dan seperti yang saya baca di kitab saya, seorang muslim, karena yang saya imani adalah agama Islam, siapapun orang kalau dia berilmu, dia akan diangkat derajatnya. Karena saya pengen menjadi salah satu orang yang punya pengetahuan, walaupun tidak berilmu tapi mendapat pengetahuan. Nah ya, dari situlah saya, karena saya hobinya membaca, saya pengen anak-anak ini juga dalam bermainnya ada belajar. Saya awalnya hanya buka setiap hari Minggu, saya bercerita untuk anak-anak, dan sengaja cerita itu tidak saya selesaikan karena saya pengen tahu apakah ini anak-anak itu ada, dia mendengar dan menyimak, dia pengen tahu kelanjutan cerita ini apa enggak gitu. Ternyata itu hampir waktu yang lama, 3 tahun, hampir 3 tahun, anak-anak sudah mulai senang membaca. Apa yang terjadi? Masyarakat tidak semuanya menerima bahwa anak itu membaca. Masyarakat masyarakat itu tahunya anak tuh hanya baca buku pelajaran, buku cerita tuh nggak perlu. Iya, dia pikir nggak ada gunanya kok buku bacaan, sampai ada beberapa orang tua tuh yang marah kok anaknya pulang hanya membawa buku cerita. Mereka, anak-anak itu membaca buku pelajaran. Nah, saya menyikapi dari itu. Waktu itu saya menjelaskan tentang keberadaannya Monas, bahwa Monas itu adalah salah satu tinggalannya yang penggagasnya adalah Insinyur Soekarno. Di situ ada pembacaan teks Pancasila dan itu ada di Jakarta. Dan ternyata tidak semua anak tuh tahu tentang Monas. Itu kan harus belajar, bahwa ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Itu pengenalan tentang kepemimpinan dari yang kecil. Yuk kita mau ke Monas enggak? Yang mau ke Monas nabung, saya bilang gitu. Ternyata anak-anak selama ini apabila disuruh ngasuh adiknya atau ketimbangannya disuruh membeli beras, tidak pernah minta upah, hanya karena dia pengen cepat tabungannya memenuhi target 35.000, setiap disuruh dia minta upah. Nah disitulah terjadi penolakan yang besar-besaran, sampai dibilang dasar orang Jawa, Jawer, orang nggak sekolah, pembantu, ngajarin anak sekolah pakai suruh nabung. Jadi anak yang biasa disuruh nggak minta upah jadi minta upah. Dan itu sampai saya stresnya luar biasa. Saya sempat tiap pagi itu di depan rumah menemukan bangkai di depan rumah saya, belum ada ini. Dan bahkan pernah saya bangun tidur tuh sekeliling rumah tuh ada beras warna kuning, nggak tahu itu maksudnya apa. Ya pokoknya ya saya rasa itu bentuk dari penolakan. Dari tahun 2007 itulah puncak-puncak saya stres bagaimana ini. Tapi alhamdulillah Gusti Allah tuh nggak sare. Tiba-tiba ada Mas Go, "Bude, kita mau ajak anak-anak Lebak Wangi ke Monas." Ngajak anak 75, sedangkan saya di sini ada anak yang belajar tiap hari Minggu itu ada 275. Saya bingung ini nyeleksinya bagaimana, saya bilang itu. Yaudah akhirnya kita adakan menulis buku apa aja yang udah pernah dibaca dan ditulis ulang. Ada membuat puisi, ada menggambar, nah di situ kita adakan penyeleksian. Jadi yang kalah berarti nggak ikut ke Monas. Akhirnya terwujudlah bentuk Monas, dan disitulah anak-anak mulai bercerita, akhirnya udah mulai ada penerimaan. Dan akhirnya juga dari tahun 2005 juga anak-anak kami ikut sertakan dalam Olimpiade Taman Bacaan Anak, dimana di situ kan ada lomba mendongeng, ada lomba membuat kreativitas dari barang bekas, ada menggambar. Nah beberapa kali anak tuh dapat juara. Nah disitulah orang tua akhirnya boleh mengizinkan ternyata prestasi itu tidak selalu dari buku pelajaran, tapi dari buku cerita pun bisa. Itu awalnya kami kegiatan di teras tahun 97 hingga tahun 2005. Terus baru 2006 kami punya bisa menempati di atas lahan 4x10, itu pun juga sumbangan dari Majelis Taklim Kolbu Jakarta. 2011 baru kami menempatin ini setelah ada bangunan. Ini adalah bangunan yang dibangun oleh Yayasan Wadah Titian Harapan, dan kami boleh menempatin ini selagi memang masyarakat membutuhkan. Bukan milik kami ini, tapi kami diperbolehkan untuk menempatinya, dan desainnya ini pun diserahkan kepada kami. Mau didesain bagaimana diserahkan kepada kami. Yayasan memfasilitasi
materialnya dan tanahnya. Satu kecamatan Parung baru ada di sini. Satu kecamatan Parung ini ada 9 kelurahan. Ini semua berawal masa kecil saya. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Orang tua saya sangat miskin dan tidak bisa menyekolahkan saya. Karena sekitar tahun 70 itu apabila mau sekolah dikenakan biaya daftarnya Rp35, per bulannya SPP-nya Rp10. Karena kemiskinan orang tua saya lah, saya nggak boleh sekolah. Bapak saya, ya simbok saya pekerjaannya berjualan jamu dan setiap hari menumbuk jamu. Saya tipe anak yang nggak bisa diem. Nah, daripada saya membuat kacau ramuan jamu, akhirnya biar saya anteng sama bapak saya tuh digunting-gunting huruf dan disusunlah huruf per huruf itu. Akhirnya saya bisa membaca dan menulis dari situ walaupun masih huruf kapital yang besar-besar. Bapak saya selalu mengajak saya untuk menonton Dunia Dalam Berita TVRI. Dari situ kan ada berita dari berbagai mana. Nah itu akhirnya menambah kosakata penggunaan kata saya. Kita benar-benar saya bisa jawab. Terus teman saya, kamu ikut sekolah aja biar kamu bisa ikut cerdas cermat di TV. Itu yang menguatkan saya diem-diem ke sekolah dan nggak bayar waktu itu, dan saya bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya saya nggak bisa naik kelas karena waktu itu nggak pernah bayar SPP. Itu banyak guru-guru yang meminta ke orang tua saya akan disekolahkan, tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Katanya, udah kamu, bapak minta maaf nggak bisa nyokolain kamu, tapi kok kamu pinter banyak baca buku gitu. Karena kok kamu sekarang sekolah disekolahin orang, kamu akan berhutang budi, bapak berhutang budi, dan hutang budi itu sulit membayarnya. Nah saya nurut lah kata orang tua. Entah kekuatan dari mana, yang jelas itu kekuatan dari Allah, dan saya dikuatkan oleh Allah karena saya yakin siapapun orang yang punya ilmu, orang punya pengetahuan itu dia akan dinaikkan derajatnya. Dan itu saya punya percaya diri yang sangat tinggi. Saat keliling dengan sepeda tuh di depan isinya jamu, di belakang isinya buku-buku, jamu, buku-buku. Siapa yang mau pintar baca buku, yang mau sehat minum jamu. Jangan merasa rugi membeli jamu saya karena uangnya untuk beli buku, dan buku itu untuk Anda. Itu menjadi tagline saya. Itu tahun 97 hingga 2000, bahkan sampai dengan 2008. Kalau saat ini hampir 70% itu koleksi pribadi ya, ini selebihnya sumbangan. Dan kalau sumbangan itu biasanya ada stempel yang menyumbang. Kalau nggak ada stempel apa-apa berarti itu koleksi saya pribadi, walaupun saya tidak selalu membeli buku baru. Ada beberapa buku kok tukang loak, entah dia habis jual di mana, beli di mana, terus saya udah pesen, Pak, nanti kalau ada buku-buku bawa sini dulu ya, nanti saya lihat kalau emang bukunya masih layak untuk saya akan ambil. Bahkan majalah pun kalau ada resep masakan atau artikel-artikel itu saya beli dan saya ambil per lembar akan menjadi keuntungan. Sih alhamdulillah sih masyarakat ikut berproses gitu loh kan. Dulu di teras rumah, terus sampai membangun yang kecil itu juga ya pengerjaan sama oleh masyarakat, terus sampai kami dapat sumbangan besar ini, masyarakat semuanya ada di dalamnya, jadi mereka tahu prosesnya bahwa ini sangat lama hingga terbentuknya ini. Pertama kali penghargaan yang saya terima itu ada Darmin Award 2007, kategori usaha kecil. 2008 Nugra Jasa Dharma Pustaka Loka itu dari Perpusnas. Terus Pengabdi Budaya Baca itu dalam rangka Hari Buku Dunia itu dari Kemendikbud. Dan penghargaan saya judulnya lupa, tapi itu dari Bambang Sudebyo, itu tahun 2008 waktu dalam rangka Hari Aksara Internasional. 2009 Kartini Award, sama dari Gubernur Jawa Barat. Terus 2012 kemarin apresiasi peduli pendidikan dari Menteri MNU, juga ada beberapa tapi saya nggak begitu hafal. Ini yang membuat saya prihatin hingga hari ini,
belum ada orang yang membuka perpustakaan. Sebenarnya kan kalau semakin banyak perpustakaan kan masyarakat itu kan anak-anak lebih banyak bisa mengakses buku. Tapi kok ya sampai hari ini tidak ada gitu loh. Bahkan kadang-kadang anak-anak jauh-jauh pun datangnya ke sini.